Jin En, kamu baik-baik saja? Aku hampir mati kaget. Besok adalah seleksi untuk pertemuan Jinsen. Apakah kamu terlalu stres? Tenang saja, kamu baik-baik saja. Kamu adalah keturunan Hua Tuo. Dan kamu telah menciptakan teknik tusuk jarum sendiri di antara murid-murid. Kamu adalah jenius yang paling berbakat. Seleksi penerus Jinsen kali ini sebenarnya hanya formalitas. Orang yang akhirnya mendapatkan warisan pasti adalah kamu. Ternyata aku terlahir kembali ke hari. Sebelum pertemuan Jinsen. Jin En, kamu adalah harapan dari rumah sakit GC. Besok di pertemuan Jinsen, kamu harus memberikan yang terbaik. Untuk dirimu sendiri dan juga untuk rumah sakit GC, kamu harus menang. Juara pertemuan Jinsen. Setelah kamu menjadi penerus Jinsen, kita akan menikah. Tenang saja, kakak senior, aku akan melakukannya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Pastikan kamu menjaga kesehatanmu, kalau tidak, aku akan sangat khawatir. Baik. Di pertemuan Jinsen sebelumnya, beberapa tokoh besar dunia pengobatan tradisional Tiongkok berkumpul bersama. Aku telah modifikasi teknik tusuk jarum Feng Wei turun-temurun. Dengan penuh percaya diri, membawa teknik Feng Yu yang aku ciptakan sendiri untuk mengikuti seleksi. Tapi adik perguruanku, Lian Zhen, tidak hanya mencuri teknik tusuk jarumku, tetapi juga mengambil hasil karyaku. Dan pada hari pertemuan Jinsen, dia mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Saya umumkan, pemenang pertemuan Jinsen adalah Lian Zhen. Dia adalah penerus Jinsen. Generasi baru. Nona Li, teknik tusuk jarum yang Anda gunakan ini sangat luar biasa. Sangat mengagumkan. Bolehkah saya tahu apa nama teknik ini? Ini adalah teknik tusuk jarum yang saya ciptakan sendiri. Saya akan menamakannya dengan nama saya, Lian Zhen. Lian Zhen, kamu ini penipu. Teknik tusuk jarum ini jelas-jelas aku yang menciptakannya. Saat meneliti teknik ini, aku mencatat seluruh prosesnya. Kakak senior, apa buktimu bahwa teknik tusuk jarum ini adalah milikmu? Kamu berbohong, ini jelas-jelas naskahku yang hilang. Hua Jinen, aku tahu kamu adalah keturunan keluarga Hua. Sejak kecil kamu selalu merasa diri hebat. Tapi nenek moyangmu Hua Tuo adalah dokter hebat. Tidak berarti setiap generasi keluargamu memiliki bakat sebagai dokter hebat. Jika kamu tidak bisa mengenali dirimu sendiri, pasti akan merusak pikiranmu. Kami pikir dia adalah dokter hebat yang sangat berbakat. Tapi ternyata, semuanya hanya pura-pura. Ya, berada di perguruan yang sama dengan orang yang tidak memiliki etika medis seperti ini, sungguh memalukan. Di bidang kami, etika medis lebih penting daripada keterampilan medis. Rumah sakit GC tidak bisa menoleransi orang yang memiliki niat buruk seperti ini. Mulai hari ini, Hua Jinen dikeluarkan dari perguruan dan tidak lagi menjadi murid rumah sakit GC. Seketika aku menjadi sasaran empuk, mantan anak emas. Dibuang oleh semua orang, sementara Lian Zhen menjadi ahli akupuntur termuda dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Dia bersinar terang, demi tidak meninggalkan masalah, dia bekerja sama dengan putra orang terkaya. Memotong urat tangan dan kakiku, dengan cara yang paling kejam. Menyiksaku sampai mati. Hahaha. Sampai mati aku tidak mengerti. Bagaimana Lian Zhen mendapatkan naskah itu? Yang mencatat semua yang telah kupelajari seumur hidup. Tidak pernah lepas dariku kecuali saat mandi dan tidur. Pasti karena leluhur Hua telah menyelamatkan banyak nyawa dan berbuat baik. Sehingga langit memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini, aku pasti akan membuat Lian Zhen menanggung akibatnya. Dia ingin berdiri tinggi, aku akan menjatuhkannya dengan keras. Dengan ingatan dua kehidupan, teknik Feng Yu sudah kukuasai dengan baik. Jadi kali ini di naskah, aku hanya menulis setengah dari teknik tersebut. Jin En, besok adalah pertemuan besar akupuntur. Guru meminta semua murid berkumpul di aula besar untuk makan bersama. Dia akan memberikan semangat kepada semua orang. Cepatlah datang. Dalam kehidupan ini, yang akan kulakukan adalah mengikuti arus. Menunggu Lian Zhen yang serakah untuk masuk perangkap sendiri. Jadi semua tindakan tentu akan mengikuti jejak kehidupan sebelumnya, datanglah. Ayo pergi. Sebagai orang yang belajar pengobatan, kita harus selalu waspada. Memiliki tubuh yang sehat, biasanya aku melarang keras. Kalian minum alkohol, tetapi seleksi akupunktur sudah dekat. Kalian semua adalah kuda hitam untuk memberi kalian keberanian. Hari ini kalian bisa minum sepuasnya. Sebenarnya, dengan Jin En di sini, kami para murid yang ikut pertemuan akupunktur hanya untuk berpartisipasi saja. Tapi biasanya guru selalu melarang kami minum alkohol, membuat kami para anak muda ini merasa tertekan. Nah, hari ini kita akan minum sampai mabuk. Kakak senior terlalu percaya diri pada Jin En. Ini yang disebut suami mengikuti istri, tapi aku dengar adik Yan Shen, dia menciptakan teknik akupunktur sendiri. Nanti, dia dan kakak Jin En akan bertarung seperti dewa, kita hanya bisa menonton. Dalam kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak menyangka teknik yang dikatakan Lian Zhen sebagai ciptaannya sendiri sebenarnya adalah hasil mencuri dariku. Ternyata dia tidak melakukannya secara spontan, tapi sudah direncanakan sejak lama. Terima kasih atas pujiannya. Ini hanya trik kecil. Tidak berani dibandingkan dengan kakak Jin En, apalagi. Mungkin pada hari seleksi nanti, aku hanya menjadi latar belakang bagi kakak. Dia berpura-pura rendah hati, menjulangiku tinggi.
Demi pada hari seleksi, tiba-tiba menjatuhkanku. Membuatku kehilangan reputasi, adik seperguruan, aku juga menciptakan teknik akupuntur sendiri. Tidak tahu teknik akupunturmu, terutama mengobati penyakit apa? Epilepsi, stroke, dan cerebral palsy. Kebetulan sekali, ternyata sama persis denganku, adik seperguruan. Saat meneliti teknik akupuntur, aku menemui sedikit kesulitan. Bagaimana kalau kita saling bertukar pikiran? Dasar Lian Zhen tidak lemah. Tapi dibandingkan denganku, dia masih setengah matang. Jika kalah dariku di depan umum, maka Lian Zhen tidak bisa lagi mengalihkan keadaan. Dan mengatakan aku mencuri teknik akupunturnya, itu sama sekali tidak masuk akal. Kakak seperguruan aku. Sudah Jinen, cukup, lakukan sesuatu sesuai situasi. Hari ini, bukan untuk mengajar kalian. Ya, di hadapan penerus Watuo kami, Jin En. Adik seperguruan kecil mana berani menunjukkan kemampuannya di depan ahlinya. Ao minem, senengnya. Ayo duduk semua dan makan. Duduklah semuanya. Di kehidupan sebelumnya, Lian Zhen hanya punya satu kesempatan untuk mencuri naskah dariku, yaitu saat pesta perpisahan ini. Tapi hari itu dia juga minum banyak, mabuk. Diantar kembali ke kamarnya, ternyata Lian Zhen memang masih punya pembantu. Siapa ya? Ao minem. Kemampuan minum Yanzen terlalu buruk. Kalian lanjutkan, aku akan mengantarnya kembali ke kamar. Kalau begitu guru, aku juga akan mengantar Jin En kembali ke kamar untuk istirahat. Kalian pelan-pelan minum ya. Jin En, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa kan? Ternyata dia, aku harus memberitahu guru. Bagaimana? Sudah dapat naskahnya? Kecilkan suara guru, jangan sampai dia dengar. Guru, Tidak apa-apa, sejak kecil dia tidak kuat minum, sekarang pasti sudah. Tidak sadarkan diri. aku tidak pernah menyangka, ternyata adalah guru yang paling kuhormati. Paling dekat, dan kanggap sebagai ibu. Dan kakak seperguruan yang selalu bilang mencintaiku dan ingin menikahiku. Mencuri naskah itu. Yan Shen Makuhon, bakatnya tidak sebaik Hua Jin En, tapi dia beruntung. Terlahir di perutku, anak perempuan tidak berprestasi. Sebagai ibunya, aku harus lebih berusaha, merencanakan untuknya. Lian Zhen ternyata adalah anak perempuan guru. Guru membangun citra di luar, telah memberikan kontribusi untuk kedokteran. Dan tidak pernah menikah seumur hidup. Semua orang tidak tahu. Dia juga punya anak perempuan bernama Lian Zhen. Shifu, sebenarnya aku sudah muak dengan si Hua Jin En yang sok jago ini. Yang selalu berlagak setiap hari. Teknik akupuntur ini tak tertandingi. Siapapun yang menguasainya akan melambung di dunia medis. Saat Yan Zhen jadi penerus jarum emas. Tolong nikahkan dia denganku, ya Shifu. Tenang, besok setelah konferensi jarum emas selesai. Saat nama Yan Zhen bersinar di dunia medis, itu akan jadi hari pernikahan kalian. Terima kasih Shifu. Aku sengaja hanya menulis setengah teknik ini. Lian Zhen saja sulit menyembuhkan 3 pasien. Apalagi jadi penerus jarum emas. Mimpi kali kau. Katanya di konferensi jarum emas hari ini ada master yang bisa obati lumpuh otak. Aku juga datang. Buat lihat-lihat. Siapa yang bisa sadarkan ayahku dan bikin dia buat wasiat? Akan kubagi 10% warisannya. Kekayaan orang terkaya minimal 10 miliar. 10% saja. Sudah angka yang menggiurkan. Belum lagi. Selamakin orang terkaya dengan terkenal Asia. Prestise konferensi jarum emas kali ini. Nilainya pasti melonjak berlipat ganda. Bener banget. Iya nih. Kuumumkan seleksi penerus jarum emas dimulai. Silakan 2 kontestan pilih pasien masing-masing. Aku pilih pasien stroke dengan kelumpuhan otak. Karena teknik akupunturku khusus untuk lumpuh. Gak usah dilanjut. Aku mundur. Jinan, kamu. Kalau mundur sekarang, kamu mungkin selamanya tak akan dapat jarum emas warisan. Jin En, kamu sudah di sini. Jangan main-main. Naskah teknik buatanku hilang. Tanpa panduan. Aku tak yakin bisa melakukan akupuntur. Takut pasiennya celaka. Suru Turuan. Jangan buang waktu. Jin En Kaber, tampaknya penerus jarum emas. Pasti adik junior kita Yenjen. Tunggu. Ambil 1 juta, cari rumah sakit.
Buat numpang aktin ya Jota. Tanpa kasus tersulit, mana bisa tunjukkan kemampuan penerus jarum emas, Tuan Sang, orang terkaya. Sudah jadi vegetatif. Kasus serumit ini, ahli saja tak sanggup. Lian Zhen masih muda dan belum berpengalaman. Kalau seleksi, ada yang salah bukan? Merusak reputasi pengobatan tradisional Tiongkok kami. Beberapa master terlalu khawatir, selain saya, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang terkaya. Kamu kecil ini, terlalu sombong. Kalian orang tua ini, skill tidak sebanding. Terhadap milik kalian. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Sang, saya pasti bisa membuat. I am a Bengan. Ayahku akan bangun, cepat panggil pengacara. Buat notaris warisan segera, siap. Ini adalah jarum Phoenix Style yang sudah hilang. Bukan, ini teknik jarum baru, lebih kuat dari Phoenix Style. Generasi muda hebat. Dua penny embo, dua penny embo. Mana pengacara? Ayahku sudah bangun, cepat datang. Tidak perlu panggil pengacara. Apa maksudmu? Jika sebelum pengobatan, orang terkaya masih ada harapan. Setelah dia obati, sekarang orang terkaya mungkin tidak tertolong. Jinen, omong apa? Diam. Kakak, bahkan jika kakak iri dengan teknik jarumku, jangan main-main dengan nyawa orang terkaya di depan Tuan Sang. Bercanda ya? 3, Kamu imit-imit. Aku lihat kamu cari. 2, Tuan Zhang Zhenggon, Tuan Zhang. Ayah. Sang Hongxi, aku tidak izinkan kamu mati. Ayo sini, kamu datang. Bagaimana kamu mengobatinya? Aku. Kamu bisa atau tidak? Aku perintahkan kamu. Segera hidupkan dia. Kalau tidak, kamu juga tidak akan baik-baik. Ah, jangan pukul aku. Ayahku belum buat wasiat, harta keluarga kami miliaran. Akan disumbangkan ke amal, kalau dia mati. Kamu juga jangan harap hidup. Kakak pasti ada cara, kan? Jinen, bagaimana kalau kamu coba? adik muda, berbakat luar biasa. Bahkan teknik jarum ciptaannya sendiri tidak bisa apa-apa. Apalagi yang bisa aku lakukan? Apa maksudmu? Yanzen masih muda. Dasar skill pasti tidak sebanding kamu. Masa? Adik kecil sudah menciptakan teknik jarum. Mana bisa aku saingi? Lagi pula adik sudah bilang. Selain dia, tidak ada yang bisa selamatkan orang terkaya, Shifu. Kamu tetap harus percaya pada adik seperguruan, dia pasti bisa. Ini Hua Jinen. Kamu benar-benar tidak mau menolong? Adik, apa yang kamu bicarakan ini? Kita berasal dari perguruan yang sama. Kita seperti saudara, bagaimana mungkin aku tidak menolong? Hanya saja, aku benar-benar tidak sehebat kamu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu? Benar, Yansen, kakak seperguruan ini membantumu. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Benar adik, kamu sendiri yang membual. Bagaimana bisa menyalahkan kakak seperguruan karena tidak membantumu? Aku sudah mempelajari teknik jarum ini begitu lama, dan semuanya tepat. Kenapa bisa seperti ini? Di mana letak kesalahannya? Hua Jinen, kamu sengaja mencelakai aku. Adik, bagaimana bisa kamu berkata seperti ini? Guru dan semua teman seperguruan sedang melihat. Teknik jarum adalah ciptaanmu sendiri, pasiennya adalah orang kaya. Tidak mungkin disuap, bahkan jarum peraknya juga dipilih ketat oleh para juri. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Guru, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Adik yang menuduhku. Ini. Adik, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kami semua melihatnya. Kakak seperguruan sudah mengundurkan diri, bahkan tidak menyentuhmu. Bagaimana mungkin mencelakaimu? Benar adik, kakak seperguruan selalu baik padamu, sekarang kamu sendiri yang membuat masalah. Dan menuduhnya, apakah kamu masih manusia? Kamu, kalian. Dokter bodoh ini, aku menyuruhmu menyelamatkan orang, kamu malah mengulur-ulur waktu, ya? Aku tidak. Sudah, dokter bodoh ini, aku seharusnya tidak percaya pada omong kosongmu. Sekarang aku harus menangani sengketa medis. Bawa dokter bodoh yang mencelakai ini pergi.
Jangan. Dia ternyata seperti ini. Jangan, aku Daituda. Jinan, tolong aku. Aku seharusnya tidak mencuri teknik jarummu. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak mencuri teknik jarummu. Tapi orang terkaya itu tidak bersalah. Sebagai dokter, dia belum meninggal. Tolong selamatkan dia. Lian Zhen, kamu masih cukup pintar. Konsekuensi membunuh orang terkaya lebih buruk daripada mengakui mencuri teknik jarum. Tapi semua ini hanya dalam rencanaku. Adik, ini jelas adalah teknik jarum ciptaanmu sendiri jauh sebelum seleksi. Kami semua teman seperguruan sudah mendengar kamu mempromosikannya. Kenapa sekarang terjadi masalah, membunuh orang? Kamu malah ingin menyeretku, membuatku jadi kambing hitam? Hua Jinan, kamu malah rela menyerah. Teknik akupunktur yang telah kupelajari selama bertahun-tahun tidak mau menyelamatkanku. Benarkah? Adik seperguruan, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Hua Jinan, di hadapan dokter, tidak ada perbedaan status atau kebaikan dan kejahatan. Hanya ada dokter dan pasien. Jika melihat kematian dan tidak menyelamatkan, pantaskah menjadi dokter? Adik seperguruan, apa maksudmu dengan status dan kebaikan dan kejahatan? Apakah maksudmu orang terkaya bukan orang baik? Dia benar, orang terkaya itu tampaknya adalah pengusaha sukses. Filantropis, tapi diam-diam telah memakan banyak roti berdarah. Membuat banyak keluarga hancur. Dan Zhang Wangzi menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang kecil. Mengabaikan nyawa manusia. Dokter bodoh, jika kau tidak bisa bicara, aku tidak keberatan. Merebak mulutmu. Kehidupan sebelumnya, Zhang Wangzi untuk menyenangkan Lian Zhen menyelamatkan orang terkaya yang dalam keadaan koma dengan kejam. Membakarku hidup-hidup. Makhluk berwajah manusia tapi berhati binatang seperti ini, mengapa bisa mewarisi harta miliaran dan hidup senang? Aku hidup kembali bukan untuk menjadi bodhisattva yang mengorbankan diri, tapi untuk menuntut nyawa dari musuh-musuhku. Cara terbaik adalah membuat para penjahat ini saling membunuh satu sama lain. Jinan, bukankah kau juga selama ini mempelajari teknik akupunktur turun-temurun? Aku percaya kata-kata Yan Zhen. Dia tidak memiliki kemampuan ini. Teknik ini adalah ciptaanmu. Sekarang situasinya darurat, permusuhan kalian sebelumnya. Sementara kesampingkan, melihat pasien dan adik seperguruan mati tanpa menyelamatkan. Apa yang telah guru ajarkan selama ini? Apakah kau mempelajarinya? Sampai ke perut anjing? Tadi aku melihat adik seperguruan menggunakan teknik ini. Terasa familiar, sekarang setelah kurenungkan. Sepertinya Jin En juga pernah menggunakannya. Jin En, ini adalah teknik ciptaanmu, jika ada yang mati. Kau juga bertanggung jawab, Jin En. Akhirnya tidak bisa menyembunyikan lagi. Di kehidupan sebelumnya, guru dan kakak seperguruan membantu Lian Zhen menipu dunia. Tidak segan membunuhku untuk menutupi hubunganku dengan Feng Youxian. Sekarang mereka semua berlomba-lomba memintaku mengakui dan meminta bantuanku. Sungguh lucu. Teknik ini benar-benar ciptaanmu, jika kau berani melihat kematian tanpa menyelamatkan. Aku tidak keberatan membuatmu dan dokter bodoh ini hancur bersama. Hua Jinan, jika kau tidak menyembuhkan, kita semua bisa mati. Teknik adik seperguruan memang mirip dengan bagian atas teknikku. Zhang Xiao, dengar itu? Dia bilang bisa menyembuhkan. Dia benar-benar bisa menyembuhkan. Saya belum selesai bicara, meskipun mirip dengan bagian atas saya. teknik akupunktur. Tapi naskah penelitian saya sudah hilang, satu kesalahan jarum. Sedikit kesalahan, bedanya jauh, saya tidak berani memastikan. Bagaimana saya berani menggunakan beberapa jarum terakhir untuk orang terkaya itu? Naskommu ada padaku. Benar-benar adik seperguruan yang mencuri naskah Jin En. Adik biasanya terlihat manis, tidak disangka. Hatinya begitu jahat, sungguh memalukan dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Saya malu berada dalam satu kelompok dengannya. Adik, hari ini adalah konferensi jarum emas, semua rekan pengobatan tradisional Tiongkok. Dan para wartawan ada di sini, ini bukan lelucon. Saya tanya sekali lagi, naskah saya, benar-benar kamu yang mencuri? Saya yang mencuri. Saksi dan bukti ada. Kakak, saya mohon, cepatlah pergi menyelamatkannya. Bahkan dengan tidak tahu malu mengakuinya, kalau tidak terdesak. Bagaimana mungkin dia akan mengaku? Kakak, cepatlah pergi menyelamatkannya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Kita adalah satu perguruan, sebagai kakak, bagaimana mungkin saya benar-benar tidak mau menolong? Tuan Sang, saya bersedia mencoba. Kamu kaya tapi tidak bermoral, sebenarnya ingin membiarkanmu mati begitu saja. Biarkan Lian Zhen dan Zhang Wangde menanggung akibatnya. Tapi sekarang musuh saya bertambah, guru dan kakak senior. Tidak membiarkan beberapa orang ini merasakan penderitaan hidup saya sebelumnya. Menderita seperti hidup saya sebelumnya, saya rasa masih terlalu murah bagi mereka. Kakak, kenapa masih diam? Cepatlah tusuk. Jinen, adikmu belajar teknik jarummu. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, berarti teknik jarum yang kamu ciptakan pasti ada masalah. Benar Jin En, kalau kamu menggunakan teknik jarum yang tidak lengkap dan membunuh orang terkaya, maka dosamu akan sangat besar. Melihat wajah buruk orang-orang ini, mereka pikir, dengan melempar masalah ini padaku, semuanya akan beres. Kakak, orang terkaya hanya tinggal satu tarikan napas, sudah tidak bisa diselamatkan. Kalau mati di tanganmu, maka itu tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Tunggu, Saya akan bicara jujur. kalau kamu berhasil membangunkan ayahku, kekayaan yang tak terhitung,
akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamu membunuh ayahku, saya tidak akan berhenti padamu. Jangan berisik, tinggal 1 jarum lagi. Hua Jinen membunuh orang terkaya. Orang itu mati karena dia, kalau mau cari masalah, cari dia saja. Hua Jin-en, kamu terlalu ceroboh. Kenapa harus pakai teknik akupunktur yang tidak sempurna untuk mengobati orang? Sekarang begini jadinya. Bagaimana ini? Bagaimana menyelesaikannya? Sebenarnya orang terkaya itu masih ada napas terakhir. Aku sedang cari cara untuk menyelamatkannya, Jinen. Kalau kamu tidak bisa, seharusnya bilang dari awal. Sekarang kamu sudah membunuh orang, gurumu ini mau tanggung jawab pun tidak bisa. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Iya, meskipun adik junior itu mencuri teknik kakak seniornya. Memang salah duluan, tapi tetap saja kakak senior Jin-en pakai teknik akupunktur yang tidak sempurna, sampai membunuh orang terkaya. Sekarang kakak senior dalam masalah besar, kamu dokter yang tidak kompeten. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Siapa bilang orangnya mati? Tidak lihat aku masih punya jarum yang belum selesai? Bagi semua, jangan ganggu aku menyelamatkan orang. Cepat, cepat, beri ruang untuk sang ahli. Penda tidak berguna, jangan menggelanji di sini. Sebenarnya tinggal 1 tusukan lagi, aku bisa membuat orang terkaya itu benar-benar bangun. Tapi aku sengaja salah menusuk tusukan terakhir. Lihat, orang terkaya itu bangun. Dia benar-benar bangun. Bagaimana mungkin teknik yang dia ciptakan? Bagaimana bisa sehebat ini? Ahli Hua, kamu memang jauh lebih hebat dari dokter yang tidak kompeten itu, pengacara. Cepat ambil kontraknya. Wang Ziyi. Ayah, kita nanti lanjutkan obrolannya. Aku masih ada urusan penting, ayo. Tanda tangani kontraknya. Tusukan terakhir yang salah, meskipun akan menyelamatkan nyawanya, tapi dia akan selamanya menjadi orang yang tidak sadar, tidak akan pernah bangun lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak senior, kamu begitu hebat, aku pikir kamu akan berhasil. Ternyata tidak sehebat itu juga. Jin-en, nyawa orang terkaya itu memang terselamatkan. Tapi kamu membuatnya menjadi orang yang tidak sadar. Mungkin dia akan sulit bangun lagi. Hari ini, kalau kamu tidak memberikan penjelasan, aku tidak akan berhenti. Teknik adik junior terlalu buruk, hampir membunuh orang. Aku susah payah menyelamatkan orang itu dari pintu kematian. Hua harus menyelamatkan nyawa dulu, baru ada kemungkinan untuk sembuh. Sebenarnya aku punya keyakinan penuh, tapi sekarang 10 kali lipat dari sebelumnya. Tuan Zhang, aku. Kamu si kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, malah merusak segalanya. Kalau begitu... Kalau begitu, katakan. Bagaimana ini? Tadi, bukankah guru bilang kamu sedang mencari cara? Aku sementara tidak bisa berbuat apa-apa, guru. Kalau tidak, kamu coba saja. Saya ini. Guru, bukankah Anda adalah pemimpin rumah sakit di Shikang? Semua kemampuan kami adalah ajaran Anda dalam hal pengetahuan medis. Anda lebih hebat dari siapapun di antara kami, jangan menolak. Guru, jangan-jangan Anda tidak ingin orang terkaya itu bangun. Saya tidak bermaksud itu. Guru, meskipun pengalaman Anda sangat lama, tidak lebih lama dari para juri di atas panggung. Beberapa ahli pengobatan tradisional Tiongkok itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingin lihat bagaimana Anda mengobatinya. Kamu si imut, bukannya kamu bilang bisa mengobati? Oh, beri aku. Saya tidak menolak untuk mengobati, dulu saya pernah meneliti. Kasus yang terkait dengan ini, saya harus cek catatan lama saya. Baiklah, pertemuan jarum emas tahun ini sampai di sini. Setelah diskusi, kami memutuskan untuk mengadakan kembali tahun depan. Kekacauan tahun ini, dan juga Lian Shen yang mencuri teknik jarum orang lain. Benar-benar memalukan pengobatan tradisional Tiongkok kami. Hari ini, kalian hampir membunuh ayahku, saya beri kalian waktu seminggu. Seminggu lagi, jika ayahku tidak bangun, saya akan mencabut urat kalian, membuat kalian tidak bisa lagi berpraktik sebagai dokter dan menyakiti orang. Kita pergi. Sekarang, hanya anggota keluarga kita yang tersisa, tutup pintu. Kita juga harus menyelesaikan urusan keluarga. Adik perempuan, kamu mencuri teknik jarum Jin-en. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Seperti kamu, yang kemampuan medisnya buruk, dan tidak memiliki etika kedokteran, benar-benar memalukan.
Nanti kalau saya pergi berobat atau ikut seminar medis, saya malu menyebut asal keluarga saya. Saya pikir dia adalah dokter jenius yang berbakat. Ternyata semua itu palsu, benar-benar memalukan. Seperti orang yang tidak memiliki etika kedokteran ini. Lian Zhen, semua yang saya alami di kehidupan sebelumnya akan saya bayar padamu, tidak akan ada yang terlewat. Jika Lian Shen tidak dikeluarkan dari keluarga kita, maka kami akan keluar dari rumah sakit Jishitang. Benar, jika Lian Shen tidak dikeluarkan dari keluarga kita, kami akan keluar dari rumah sakit Jishitang. Benar. Lian Zhen, kemampuan medisnya tidak memadai, etika kedokterannya tidak cukup. Hari ini, saya mengeluarkannya dari keluarga kita, mulai sekarang. Kamu bukan lagi murid rumah sakit Jishitang. Selesai, semuanya selesai. Hua Jin-en, kamu yang menghancurkan saya. Benar-benar tidak mau mengakui kesalahan, jelas-jelas salah sendiri malah menyalahkan. Kakak Jinan, aku benci kamu. Jinan, jarum Feng Wei yang diwearskan Hua Tua. Ada 17 jarum, tidak peduli bagaimana kamu mengubahnya. Jumlah jarum tidak akan berkurang, kamu yang mengobati orang kaya. Sudah menancapkan 17 jarum, tidak salah. Tapi jarum terakhir ini, tidak ada hubungannya dengan 16 jarum sebelumnya, sama sekali tidak teratur. Jelas-jelas dilakukan sembarangan. Jinan, katakan pada guru. Mengapa tidak menancapkan jarum terakhir untuk menyembuhkan orang terkaya itu? Tentu saja untuk menggunakan jarum terakhir ini, mengirim kalian semua. Binatang berwajah manusia, ke neraka lapis 18. Zhang Wangde itu, temperamennya meledak-ledak. Seringkali langsung berteriak dan menganyang. Meskipun, saya punya 80% keyakinan pada teknik jarum ciptaan saya ini. Tapi tidak ada yang pasti, saya khawatir akan terjadi kesalahan. Saya mengerti, kamu takut pada Zhang Wangze. Tidak ingin bertanggung jawab. Tapi sekarang adikmu, bukan. Lian Zhen, dia sudah membuat masalah besar. Jika orang terkaya itu tidak bisa bangun, mungkin Zhang Wangze akan menghancurkan rumah sakit JC. Zhang Wangze ICU juga bukan anak yang benar-benar berbakti. Dia hanya ingin orang terkaya itu bangun, membuat wasiat, dan mewariskan kekayaannya. Kalian muda, masa depan cerah, saya pikir semua risiko harus ditanggung oleh guru. Jinan, serahkan jarum terakhir pada guru. Jika orang terkaya itu bangun, semua pujian untukmu. Jika terjadi masalah, semua tanggung jawab akan ditanggung oleh guru. Jika kamu masih ragu pada guru, serahkan jarum terakhir pada kakak senior. Bagaimanapun, kalian akan menikah, sudah seperti keluarga. Benar, kata guru masak akal. Jinan, saya adalah kakak senior di rumah sakit JC, juga tunanganmu. Serahkan teknik jarum padaku, sangat cocok, bukan? Siapapun yang mendapatkan teknik jarumku ini, bisa terkenal di dunia medis. Kalian pikir saya tidak tahu niat kalian? Tapi teknik jarum ini, hasil kerja keras saya bertahun-tahun. Zhang Wangde memberi kami waktu 7 hari. Bagaimana kalau saya pelajari lagi? Jika bisa dipastikan sempurna, saya akan menancapkan jarum terakhir sendiri. Baiklah, hanya bisa begitu. Jin-en, kamu mencari saya? Saya sudah mempertimbangkan, kamu adalah calon suamiku. Kita akan menjadi keluarga. Ini naskah lengkap Feng Yuzhen, termasuk jarum terakhir. Dibandingkan guru, saya lebih ingin memberikannya padamu. Ini benar-benar. Jin-en, kamu bisa berpikir seperti itu, sangat bagus. Saya hanya mencintaimu seumur hidup, tenang saja. Setelah saya menyembuhkan orang terkaya itu, saya akan berdiri di puncak dunia medis. Akan kuwujudkan pernikahan yang megah untukmu. Hari ini jika ayahku tak bangun, kalian semua mati. Tuan Zhang, soal janjimu bagi 1% warisan. Masih berlaku? Masih. Tapi kalau kau berani tipu lagi, warisan gagal. Kau juga jangan harap-harap. Sekarang panggil Penggakra ke sini. Aku yakin 100% bisa bikin ayahmu siuman dan bagi warisan. Tunggu. Tuan Zhang, Master, kalau ini gagal, bisa berakibat fatal. Lagian kau memang tidak bisa. Tusukan terakhir ini, biar muridmu yang lakukan. Siapa bilang aku tidak bisa? Dasar nenek jahat. Kau berani mencuri ilmu tusukan terakhir Jin-en ya? Tuan Zhang, tusukan si tua bangka ini hasil curian.
Jangan percaya dia. Sudah, berisik. Siapa yang bisa, silakan. Asal aku dapat warisan. Aku tambah 1% lagi. Aku yang lakukan. Aku masternya, aku yang urus. Dasar tukang obat gadungan. Kau pikir siapa dirimu? Pengkhianat. Mau kuusir kau dari sekolah ini? Usir saja. Kakap. Kau saja. Percuma sekali lagi. Kesabaranku terbatas. Kalau kau main lagi, kau hilang dari Jiangqing. Tenang Tuan Zhang, aku tidak mungkin gagal. Ayah, akhirnya kau siuman. Ternyata, Emang jagoan tua yang handal. Master tetap yang paling top. Kali ini. Jangan cuma bangun sebentar doang ya. Mr. Hill, percaya deh sama keahlianku. Sayang, jangan buang waktu. Pengacara sudah di sini. Cepat bilang, harta miliaranmu. Mau dibagi bagaimana? Katanya bisa bikin dia siuman dan bagi warisan. Sekarang dia udah sadar tapi bisu dan lumpuh. Jelaskan, ini bagaimana? Tuan Zhang, Sepertinya harus aku yang turun tangan. Cepat. Baik. Ronnie Bear nanya kalau kau second character? Masing-masing pakai keahlian sendiri, jangan ikut campur. Aku merasa ada yang tidak beres. Kalau, kau juga belajar tusukan terakhir dari Huajinan. Hasil mencuri, jangan tertipu. Aku Kiraga. Ini jebakan buat kita. Yang kau curi cuma versi Jin N, efektivitasnya cuma 80%. Teknik yang kukuasai dan yang kupelajari adalah yang sebenarnya. Jarum terakhir yang tak mungkin gagal. Minggir. Kakak senior, jangan. Hari ini tak ada yang bisa menghentikanku. Zhang Shao, lihat, orang terkaya itu sudah bangun. Yuan. Keternamaan. Semuanya akan menjadi milikku. Milikku. Jin En, aku harus berterima kasih padamu untuk semua ini. Tapi sekarang, jarum Feng Yu sudah ada di tanganku, kamu bagiku. Sudah tidak ada nilai lagi, kamu tidak berpikir. Aku akan menikahimu, kan? Wanita bodoh, kamu sudah kuperdaya. Orang terkaya. Guru, kakak senior, bukankah aku sudah bilang jangan? Kenapa kalian tidak mendengarkanku? Aku sudah menemukan jarum terakhir yang sangat pasti, cara untuk membuat orang terkaya. Bisa bicara lagi. Kenapa kalian bertindak sendiri? APA. Sekarang, semuanya hancur. Mungkinkah orang terkaya itu sudah? Mati. Bukankah aku sudah bilang, beri aku waktu. Aku pasti bisa membantu Tuan Zhang menyelamatkan ayahnya. Kalian tahu, aku setiap hari tidak tidur tidak makan. Mencari cara untuk menyelamatkan orang, kenal ketika orang terkaya datang. Tidak memberitahuku, malah menusuknya sendiri dan membunuhnya. Kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo, bawa dua orang ini ke gudang tua perusahaan grup. Di kehidupan sebelumnya, aku di gudang tua grup Shang. Dibakar hidup-hidup oleh Lian Zhen dan Zhang Guangzi. Dan nasib mereka sekarang adalah yang kuinginkan dengan sifat Zhang Guangzi. Yang pendendam. Nasib guru dan kakak senior pasti lebih buruk dari kehidupanku sebelumnya. Jin En, cepat minta ampun pada Zhang Shao. Ya Jin En, aku adalah suamimu di masa depan. Kamu tidak bisa tidak menyelamatkanku, cepat. minta ampun untukku Jinan. Zhang Shao, guru dan kakak senior. Karena keserakahan mereka membunuh orang terkaya. Kamu ingin mereka membayar dengan nyawa, itu wajar. Adik junior, meskipun yang pertama mencuri teknik jarumku dan membunuh orang terkaya, juga adalah putri kandung guru. Di dunia ini, tapi Dia sudah diusir dari sekolah. mohon maaf, biarkan dia pergi. Huajinan, bagaimana kamu tahu tentang latar belakang Yan Zhen? Aku mengerti, kamu sengaja. Perci. Bawa ke sini Lian Shen dari seleksi jarum emas beberapa hari lalu. Bawa dia ke gudang sekarang juga. Bawa dia ke gudang bersamaku. Ya.
Hua Jinan, kamu sangat kejam. Dari setengah naskah itu, kamu sudah mulai melangkah. Mengarahkan kita masuk ke dalam perangkap, ingin membuatnya hancur karena serangan. Kamu sangat kejam, kamu tidak akan mati dengan baik. Jinan, aku adalah suamimu di masa depan. Kita adalah satu keluarga, kamu tidak bisa tidak peduli padaku. Kamu harus menyelamatkanku, kamu tidak bisa membiarkan aku mati. Jinan. Kasih makan berdua. Aku hanya seorang wanita bodoh yang tidak memiliki nilai apapun. Bagaimana mungkin aku menyelamatkanmu? Ternyata kamu sengaja. Kalian akhirnya mengerti, sayangnya. Bawa pergi. Mengerti sudah selamat. Hua Jin-en. Zhang Shao, aku salah, maafkan aku. Yan Zhen. Kamu si tua, sekarang giliranmu. Chen Gan. Yan Zhen. Semuanya adalah akibat perbuatan kita sendiri. Halo, tolong alihkan layar ke siaran langsung. Zhang Xiao, maafkan nyawaku. Aku akan menjadi budakmu, maafkan aku, diam. Kalian para dokter bodoh yang terkutuk. Tidak pantas hidup di dunia ini. Cepat lihat apa ini. Zhang Shao. Mati saja, kalian para dokter bodoh. Zhang Shao, aku salah, aku mohon maafkan aku. Lepaskan aku. Bakar, bakar, bakar. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Balasku. Akhirnya terbalaskan. Aku umumkan juara seleksi jarum emas kali ini. Adalah Hua Jin-en, pemimpin rumah sakit Jisitang, yang dengan teknik jarum orisinalnya mengalahkan semua pesaing. Dan melampaui semua orang. Hua Jin-en. Tuan Hua, teknik jarum yang Anda ciptakan ini. Bagaimana Anda akan menamakannya? Saya akan menamakannya Jarum Phoenix dan akan membagikannya ke dunia medis. Saya akan menamakannya Jarum Phoenix dan akan membagikannya ke dunia medis. Semua naskah. Agar dokter bisa menyelamatkan lebih banyak pasien. Baiklah. Setelah berperan sebagai dewa yang menakutkan, tanpa pertumpahan darah. Menjatuhkan orang jahat ke neraka, aku harus kembali menjadi Bodhisattva yang menyembuhkan, menggunakan semua yang telah dipelajari untuk membantu umat manusia.